cabeza. Halo semua, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, dan jangan lupa makan. Karena kalau tidak makan, maka tak ee. Dan kalau tidak ee, maka akan tersumbat. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film Spanyol yang berjudul Extreme, terbit pada tahun 2021, yang kalau diartikan pada bahasa Spanyol, Esta vez intentaré resumir una película española titulada Extremo. Tanpa banyak ngebacot di awal, ayo kita mulai. Captain Jack, speed up. When you leave me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Awal film dibuka dari seorang pria yang sedang menelepon putranya dari dalam mobil. Pria ini bernama Max. Max merupakan pembunuh bayaran yang sangat disegani. Max pergi bersama dua orang lainnya bernama Rafa dan Lucero. Lucero merupakan mafia besar sekaligus abang tiri dari Max. Mereka mendatangi sebuah tempat untuk bertransaksi, kemudian Lucero menyuruh Max dan Rafa untuk berjaga-jaga di luar, sedangkan Lucero membawa sebuah tas yang entah isinya apa. Kalian pasti akan tahu nantinya. Lanjut. Pertemuan Lucero dengan orang Kolombia bernama Romeo untuk membicarakan konklab keluarga yang di mana Romeo mendukung ayah Lucero dilantik menjadi presiden konklab. Sambil berbicara dan minum teh manis, Lucero memberikan hadiah untuk Romeo. Dan pada saat dibuka, dalam tas tersebut berisi kepala Thomasin, yang merupakan anak Romeo. Lucero segera menodongkan pistol pada Romeo, dan Max segera naik untuk membantai semua anggota Romeo. Namun Romeo berhasil diselamatkan anggotanya. Kemudian Lucero meminta Rafa untuk menghubungi ayahnya dan mengatakan bahwa Romeo mundur dan pertemuan ini hanya jebakan. Lucero dan Max mencari Romeo dengan membantai habis semua pekerja Romeo. Dan ternyata Romeo menyamar sebagai pekerja dan pada akhirnya dibunuh juga. Kemudian Max berpamitan pada Lucero karena sudah ada janji akan menjemput anaknya pada saat menelepon tadi. Singkat cerita, ayah Lucero pun datang bersama Maria. Wanita satu ini bernama Maria yang merupakan adik tiri Lucero. Di sini diketahui bahwa Lucero telah membohongi ayahnya dan ingin merebut tahta presiden mafia terbesar di Spanyol. Kemudian seorang anak buah ayahnya bernama Lee berkhianat dan menyerang anggota lainnya. Untungnya Maria berhasil kabur dan terjadilah perbuatan durhaka di mana anak telah membunuh sang ayah. Cir, gara-gara harta dan kekuasaan, anak sanggup membunuh bapaknya sendiri. Saat akan membunuh ayahnya, Lucero bertanya, "Papa, kepala atau biji?" Kayak beli ayam aja di pasar. Papá, cabeza o corazón. Cabeza. Kembali di mana Max yang sudah tiba di rumah bersama putranya bernama Andra. Tiba-tiba Andra yang sedang bermain gitar mengatakan pada ayahnya ada orang di koridor. Dan Max pun menyuruh Andra untuk bersembunyi dan memang benar ada orang yang muncul dari koridor. Dengan membawa pistol dan terjadilah pertarungan dalam rumah. Awalnya saya nggak tertarik sama ini film ya, karena jarang nonton film action Spanyol. Tetapi setelah melihat aksi pembunuhan yang menggunakan secuil besi kantungan baju, saya langsung terkesima, tersanjung, terkesan, termelongok, dan di mana si Max ini ternyata memiliki bakat bela diri gabungan kungfu Bruce Lee dan Jackie Chan. Setelah membantai semua tikus god yang masuk rumah,
Max tertembak seseorang dari belakang yang ternyata itu adalah Finito. Dia merupakan salah satu bawahannya Lucero. Lucero menyuruh Finito untuk membunuh Max dan anaknya karena takut Max akan menjadi pemegang kekuasaan ayahnya. Andra yang bersembunyi di sofa lalu ditembak Finito. Kemudian Finito meledakkan rumah Max dan melaporkan pada Lucero bahwa Max dan anaknya sudah mati. 2 tahun telah berlalu dan kita diperlihatkan seorang remaja bernama Leo yang memiliki pekerjaan sampingan yakni menjual obat kuat cap plastik kresek bersama temannya bernama Daniela. Mereka menjual obat kuat ke penjuru kota. Setelah menjual sampai larut malam, mereka berdua melewati sebuah gudang dan mengintip ada seseorang yang berlatih. Anda pasti penasaran dong siapa orang yang sedang berlatih itu. Nanti juga ente tahu. Kemudian Leo pulang dan memberikan uang kepada ibunya, serta memberikan hadiah ulang tahun pada adik laki-lakinya yang bernama Tommy. Kejutan yang diberikan Leo adalah Nintendo Switch edisi terbaru. Ketika Leo golek-golek di tempat tidur, dia ditelepon seseorang bernama Jaro. Kemudian Jaro menyuruh Leo pergi untuk menjual obat kuat di area klub malam. Namun penjaga di sana memukuli Leo dan mengatakan, "Jangan pernah menjual obat kuat cap plastik kresek di daerah sini karena kami sudah punya obat kuat cap gajah bengkak lebih kuat dari yang Anda jual bangke." Dan tiba-tiba seorang pria misterius datang menolong dan meninggalkannya. Leo pun mengikuti pria misterius itu dengan menggunakan skuter untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian Leo pun dibawa masuk ke rumahnya dan diobati. Dan ternyata pria misterius tersebut adalah Max yang telah diselamatkan oleh Maria pasca ledakan rumahnya 2 tahun lalu. Pindah di mana Finito mendatangi sebuah kasino dan mencari seseorang wanita bernama Papasan. Dan melalui video call, Lucero meminta agar Papasan mendukungnya menjadi ketua konklav berikutnya. Namun Papasan tidak mau mendukung Lucero karena tahu bahwa Lucero adalah orang yang licik, bengis, sadis, dan tak bermoral. Kemudian Finito membawanya ke tengah kasino dan membunuhnya dengan cara ditinju pada area jantung hingga tewas. Scene berpindah di mana Leo mendatangi rumah Max dan membetulkan senar gitar milik anaknya. Dan sebagai balasan, Max mengajari Leo ilmu bela diri Wing Chun. Saat Leo hendak pergi, Max teringat dengan candaan putranya dulu yang persis dilakukan oleh Leo. Setelah pergi, Leo kembali ditelepon oleh Jaro untuk menyuruhnya menjual obat kuat lagi, tetapi Leo menolak dan menutup teleponnya. Hal itu membuat Jaro sangat marah dan saat malam Leo pulang, Jaro hendak menangkapnya. Ketika tertangkap, Leo dihajar oleh Jaro dengan cara menjepit tangannya pada pintu mobil berkali-kali hingga terluka. Sedah, kalau saya kejepit mah keenakan. Dia malah menjerit. Cerita, Max menemui Leo di sebuah gereja dan Leo menceritakan kepada Max apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui luka Leo yang parah, Max pun menghubungi Maria untuk membantu mengobati Leo. Maria adalah adik perempuan Max. Tetapi Maria marah kepada Max karena dengan adanya Leo akan merusak rencana mereka untuk membunuh Lucero untuk membalaskan dendam kematian ayahnya dan putra Max. Max akhirnya berhasil membujuk Maria agar mau membantu mengobati lukanya Leo. Scene berpindah lagi di mana Max mendatangi Jaro di sebuah WC klub malam. Dan Jaro pun dihajar Max untuk membalas perbuatan kepada Leo sekaligus mencari informasi orang yang akan ditemui Jaro. Jaro mengatakan kliennya adalah Urquiza. Tahu lokasi Urquiza bekerja di Seven Rain. Pregunta. La respuesta.
Saat Jaro mengobati lukanya, dia didatangi Finito dan menjelaskan perbuatan ini bukan ulah orang Rusia, melainkan perbuatan Max, serta menjelaskan bahwa Leo tahu di mana keberadaan Max. Mendengar nama Max, Finito pun langsung membunuh Jaro karena tidak ingin diketahui oleh Lucero, yang dimana Finito telah membunuh Max 2 tahun lalu yang ternyata masih hidup. Di sisi lain, Maria memberitahu Leo agar tidak pulang karena orang-orang yang mengejarnya pasti akan ke rumahnya. Namun Leo tidak peduli dan tetap ingin pulang ke rumah, dan Max pun menemani Leo untuk pulang. Saat tibanya di rumah, Leo telah melihat semua keluarganya tewas dan ternyata yang membunuh keluarganya adalah Finito serta anak buahnya. Max yang mendengar teriakan Leo pun segera masuk ke dalam rumah dan terjadilah aksi tembak memukul. Kemudian Max pun terpojok akibat luka tusukan yang diberikan Finito. Leo pun mengambil pistol dan akan menembak Finito. Ketika Leo yang ragu akan menembak melihat ibunya tewas dengan bersimpah darah, hal itu pun membuat Leo nekat menembak walaupun hanya melukai lengan Finito yang berhasil kabur. Kembali ke rumah di mana Max yang sedang diobati Maria, dan Max memberitahu Maria bahwa Finito melihatnya dan ia telah gagal menghabisinya. Maria langsung marah karena Finito mengetahui Max yang masih hidup. Apabila Lucero mengetahui hal ini, maka dia tak akan keluar dari kediamannya apalagi untuk menghabisinya. Maria mengatakan sebaiknya rencana balas dendam ini dibatalkan. Namun Max menjelaskan melarikan diri bukanlah caranya. Lanjut. Adegan berpindah di mana Max yang sudah tahu dan bersiap untuk menghabisi semua anggota Finito yang mendatangi garasi Max. Dan disinilah kita melihat senjata api versus stapler paku. Scene berpindah di mana Max yang mendatangi tempat kerja Urquiza di Seven Rain. Dengan mudahnya Max membantai semua anggota Lucero di sana dan membuat Urquiza ketakutan. Kemudian Max menyuruhnya untuk mengabari Lucero serta memberinya sebuah ponsel agar dapat menelepon Lucero, dan terlihat Max yang telah menyita semua uang milik Lucero. Cerita berpindah di mana Lucero yang sedang menikmati sepiring kue yang akan menemui Urquiza dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Para de usaño. Aguanta. Urquiza menjelaskan uang Lucero telah diambil oleh Max dan pesan Max kepada Lucero adalah kepala atau jantung. Emosi mendengar perkataan tersebut, Lucero pun membunuhnya dengan menancapkan pisau di matanya hingga tewas. Saat selesai, Lucero pun hendak mau mengambil kuenya kembali, dan ternyata kue tersebut sudah habis dimakan oleh anak buahnya yang congok. Terlihat di mana Leo yang nekat pergi menemui Finito untuk membalaskan dendam keluarganya. Bagaikan telah memasuki kandang harimau, Leo pun dihajar Finito sampai babak belur. Beruntung Maria yang mengetahui hal tersebut segera menyusul Leo, dan setibanya di sana Maria langsung menabrak Finito yang berdiri di tengah jalan hingga terkapar. Mampuslah kau, jahanam! Kemudian Maria membawa Leo ke rumah sakit. Namun salah satu anggota Finito mengikuti mereka dan memberitahu kepada Finito. Besok paginya, Finito pun memberitahu kepada Lucero bahwa Max masih hidup dan mengatakan akan segera membunuhnya. Finito kemudian datang ke rumah sakit tersebut. Di sisi lain, sutradara yang sedikit berpihak kepada Lee dan memberitahu di mana Max berada saat ini. Kemudian Max dan Lee pun bertarung tanpa senjata layaknya Kenji dan Serizawa. Ora! Dan pertarungan dimenangkan oleh Max. Setelah membunuh Lee, Max menghubungi Lucero melalui ponsel yang dia berikan kepada Urquiza. Lucero pun menantang Max agar datang menunjukkan dirinya. Dengan dendam yang membara, Max pun datang kepada Lucero. Di sisi lain, Lucero telah siap dengan katana dan tato Yakuza yang ada di punggungnya. Atashi Yakuza ni.
Ketika tiba di tempat Luzero, Max pun menghabisi semua anggota Luzero. Kedatangan Max telah disambut oleh Luzero dengan mengajaknya berduel katana. Saat Max hendak menebas Luzero dengan katana, dia dikejutkan dengan Maria yang telah disandra oleh Finito saat di rumah sakit tadi. Dan Max pun dipukuli Luzero. Namun Maria melakukan perlawanan dan terjatuh bersama Finito. Setelah Luzero lelah memukuli Max, dia pun menyuruh Finito untuk menghabisi Max. Saat Finito melancarkan pukulan maut yang sama persis ketika memukul papasan, yakni jurus tinju mematikan jantung. Ternyata tinju tersebut tidak berhasil membunuh Max. Dan saat Max melihat Maria akan dibakar hidup-hidup oleh Luzero, dengan amarah Max berhasil menangkis pukulan Finito. Malah sebaliknya, Max menunjukkan jurus tinju meremas dada yang membuat Finito tewas seketika. Dan matilah kau, kampret! Kemudian Max dan Maria menghajar balik Luzero hingga tak berdaya. Sebelum membunuh Luzero, Max bertanya kepadanya, kepala atau jantung? Cabeza o corazón. Dan... bagus jangan ditanya kalau begini. Emang gak ada rencana tusuk sama bijinya sekalian. Tamat! Saya cuma mau bilang, film ini perfecto ya diferido. Si no lo crees mirano tu mismo. Sudah ya, saya capek. Sampai jumpa lagi next video.